2 kasus. Malu saya. Bang, maaf bang, gelasnya di kesini aja. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Yakin ya? Sudah makan semuanya? Mantap. Ya? Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Senang sekali bisa kumpul hari ini semuanya. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir ya. Suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur rapid, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Bang. Silakan, Bang. Oke, terima kasih dok. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang teman-teman sekalian. Pakai mic aja kali ya? Kalau mic, pakai mic aja ya. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Pada tanggal 14 November, melalui lembaga pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami, Dr. Richard Lee Bernard Hans Pranata, mengajukan pra-peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan ilegal akses, dan melalui lembaga pra-peradilan tersebut, klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada pencemaran nama baik dan ilegal akses dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Mungkin demikian catatan dari saya selaku kuasa hukum Dr. Richard Lee. Mungkin ada yang ditambahkan oleh rekan saya. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar, walaupun pada awal proses praktik itu dari Polda Metro Jaya menunjuk divisi hukum tidak hadir dalam 2 kali panggilan, jadi baru sidang ketiga, baru sidang itu dimulai. Pemeriksaannya kita sudah bacakan permohonan, kemudian dari Polda Metro sudah mengajukan jawaban, replik, duplik, pembuktian. Kita mengajukan bukti surat dan bukti, dari Polda mengajukan bukti surat sebanyak 150 bukti surat. Terus kemudian dilanjutkan kesimpulan. Baru tanggal 14 November, alhamdulillah permohonan dari Dr. Richard dan Hans Pranata dikabulkan untuk seluruhnya. Di antara salah satunya yang paling terpenting adalah adanya kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya merehabilitasi harkat dan martabat nama baik klien kami sejak putusan pra-peradilan tersebut. Sementara Ada yang bertambah lagi? Ya, jadi saya coba luruskan ya sedikit ya. Sebenarnya saya dan kuasa hukum tidak ingin menempuh jalur pra-peradilan. Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti ya. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana
tidak bersedia. Saya juga berkomunikasi, kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali. Bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka. Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang perkara terbuka, namun juga tidak memenuhi, tidak ketemu jalannya. Dan akhirnya kemarin saya konferensi pers, saya paparkan semuanya ke media. Agar apa? Supaya bisa dikawal sebenarnya secara media, secara umum. Tapi juga tidak berefek. Saya sedih banget. Padahal kasus ini cacatnya itu fundamental sekali. Fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung. Sedangkan laporan dari artis KP itu yang laporin bukan dia. Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKB 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil pemeriksaan labnya, kita nggak ngomong benar salah, itu aja sudah benar. Apalagi fundamentalnya ini nggak ada. Dan kita sudah, saya selalu coba viralkan, dan kita nggak pengen sebenarnya sampai ke KP. Tapi karena tidak didengarkan, mau tidak mau ya, saya dan pengacara mengambil jalur pra peradilan. Dan ini adalah putusan resminya, kalian mungkin bisa lihat di SIPP, ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Yang jadi permasalahan adalah, kalian kebayang gak sih 2 tahun saya seperti ini? Saya bermasalah kanan kiri, walaupun saya berterima kasih dengan media semua yang sudah banyak support saya. Saya berterima kasih dengan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya pagi, siang, sore, dukungan datang. Tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter. Ini dokter yang banyak masalah kan. Aduh, aku malu banget. Aku ditangkap. Kalian kemarin ku flashback lagi videonya ya. Kayak gimana melihatnya? Aduh, miris banget. Aku aja ngelihat kayak gitu kayak gila ya. Aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita. Ini bahwa aku cerita diangkat. Nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana di salah satu podcast nanti. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu gak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang. Yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sini. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidur kan kayak gitu. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, jambret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang berpendidikan tinggi. Orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget.
Belum lagi kita ngomong omongan tetangga, jejak digital, anak saya dibilang apa nanti? Anak dua tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya malu, saya sangat dirugikan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dari kemarin setelah saya menang pra peradilan ini, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, bagaimana caranya Polri memperbaiki nama baik saya? Gimana tuh Bang? Coba Bang, bisa bantu jawab nggak Bang? Kalau itu kan nanti kita kembalikan kepada pihak kepolisian bagaimana mungkin dan Bapak Kapolri dalam pembenahan kepada jajarannya dalam mungkin seperti itu dong. Iya, aduh handphoneku lagi di live pula ya. Mengingat kembali, bisa nggak sih buka yang di grup kemarin ada nggak sih? Yang di grup, yang di apa ada di dalam grup ada ya? Hah? Dalam grup dong, siapa dalam grup? Ada video aku kirim kemarin. Kemudian kita lakukan upaya paksa. Upaya paksa apa? Sudah tidak sesuai prosedur. Kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Terima kasih. Ini mati ya?